Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, urusan perut memang sulit sekali untuk ditunda. Kalau kita sudah lapar, pasti akan mengganggu aktivitas kita yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, kalau orang sedang lapar, dia bisa menjadi orang yang galak, tidak bisa berpikir jernih, dan sering sekali membuat keputusan yang salah. Ini juga yang kemudian menjadi alasan mengapa banyak kegiatan menyediakan konsumsi di dalamnya. Di dalam berbagai kegiatan, baik di kantor maupun di gereja, selalu disediakan konsumsi untuk peserta, supaya para peserta kegiatan bisa fokus pada apa yang menjadi pokok kegiatan. Demikian juga anak-anak kita. Kalau mereka pergi ke sekolah, pasti disiapkan bekal, atau setidaknya diberikan sejumlah uang untuk bisa membeli jajanan di sekolah. Ini membuktikan bahwa ternyata makanan berguna untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak jarang juga orang menyalahartikan adanya konsumsi di dalam kegiatan. Di gereja kita di GKI Serpong sebelum pandemi sudah ditetapkan agar anggaran konsumsi ditekan sedemikian rupa. Mengapa hal itu diputuskan demikian? Supaya tujuan dari kegiatan di gereja kita itu benar-benar tercapai sesuai dengan sasaran program. Akan sedih rasanya kalau kegiatan gereja diikuti oleh banyak orang, tetapi ternyata peserta yang datang hanya berfokus pada konsumsi yang disediakan, bukan pada firman Tuhan yang diberitakan. Itulah mengapa Bapak Ibu, bacaan hari ini mengingatkan kita tentang apa yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup, roti hidup yang diberikan Allah bagi kita semua umat manusia. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan kekurangan apa-apa. Karena makanan yang biasa kita makan, itu hanya menghilangkan rasa lapar hanya untuk sementara. Tetapi Kristus datang untuk menghilangkan pemisah antara kita dan Tuhan, yaitu dosa. Tapi untuk selama-lamanya. Maka dari itu Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini mau menyadarkan kita bahwa akan lebih penting kita selamat dan memperoleh hidup kekal daripada hanya memuaskan keinginan yang sifatnya sementara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal duniawi itu sifatnya sementara, termasuk juga soal makanan. Setelah kita makan, beberapa jam kemudian kita bisa lapar lagi. Dan terus-menerus begitu, tiap hari kita makan, tiap saat kita makan, dan rasa lapar itu tidak pernah terpuaskan. Namun Tuhan Yesus datang satu kali untuk memberikan makanan rohani yang sejati, yaitu dirinya yang memberikan keselamatan dari dosa. Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus haruslah menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber kehidupan, bukan yang lain. Kalau kekurangan makanan, maka hidup kita tidak akan seimbang. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai makanan yang utama dalam kehidupan spiritual kita. Maka Ia akan selalu ada dan tidak akan pernah habis sampai akhir masa. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari Tuhan, apapun yang terjadi. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita tidak akan kekurangan apa-apa. Seperti halnya makanan, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan untuk kita dalam menjalani hari-hari kehidupan. Kiranya Tuhan, Sang Roti Hidup itu, menolong dan memberkati kita sekalian di dalam menjalani pergumulan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.